Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji 1, Bapak Apoteker Dani Prasetyo MYotek. Penguji 2, Bapak Apoteker Dr. Andes Burhanuddin Gumai MM. Ketiga, Bapak Maurid MPD MSI. Perkenalkan, nama saya Nenen Dwiana dari Prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai standarisasi Simplicia daun bawang merah. Proses pembuatan Simplicia. Yang pertama itu pengumpulan bahan baku. Selanjutnya dilakukan sortasi untuk memisahkan antara buah dan daun. Selanjutnya dilakukan pencucian. Setelah dilakukan pencucian, dilakukan perajangan. Setelah dilakukan perajangan, dilanjutkan dengan mengoven daun bawang merah dengan suhu 60 derajat Celcius. Selanjutnya setelah jadi Simplicia kering, daun bawang merah selanjutnya di blender sampai halus dan diayak menggunakan ayakan mesh nomor 60. Selanjutnya ditimbang dan disimpan dalam wadah tertutup rapat. Parameter uji. Parameter uji identitas Simplicia dan organoleptis termasuk pada parameter uji spesifik. Identitas Simplicia, nama Simplicia daun bawang merah, nama latin Allium cepa L, bagian tumbuhan yang digunakan daun. Organoleptis, warna hijau kekuningan, bau khas herbal, bentuk serbuk. Selanjutnya hasil pengujian makroskopis. Hasil pengujian makroskopis menunjukkan bentuk daun silinder memanjang berbentuk bulat kecil dan berlubang seperti pipa. Pangkal daun tumpul, ujung daun runcing, berwarna hijau tua, tekstur halus, ukuran daun, panjang daun 19 cm dan lebar daun 0,2 mm. Selanjutnya hasil pengujian mikroskopis. Di sini hasil pengujian mikroskopis saya mendapatkan yang pertama itu sel penutup, yang kedua itu celah, yang ketiga itu sel tetangga, dan yang keempat itu sel epidermis. Selanjutnya hasil pengujian senyawa larut air dan etanol. Senyawa larut air etanol dilakukan pengujian dengan melarutkan larutan air dan etanol. Larutan air itu termasuk air jenuh kloroform, di mana air jenuh kloroform itu 100 ml, 2,5 ml-nya kloroform, dan 1000 ml-nya Aquades. Untuk prosesnya itu, yang pertama, timbang serbuk Simplicia sebanyak 5 gram, lalu dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Setelah itu baru dicampurkan kloroform sebanyak 100 ml dan didiamkan selama 24 jam. Setelah itu baru disaring dan mendapatkan filtrat sebanyak 20 ml. Sama seperti larut air, etanol juga seperti itu. Yang pertama, timbang sebanyak 5 gram serbuk Simplicia, lalu ditambahkan etanol 96%, didiamkan selama 24 jam, lalu disaring. Setelah itu mendapatkan filtrat dan dikumpulkan sebanyak 20 ml. Setelah itu baru dilakukan proses selanjutnya. 20 ml filtrat tadi diletakkan di dalam cawan dan dimasukkan ke dalam water bath, dipanaskan
Setelah itu baru di oven pada suhu 105 derajat Celcius. Dan didapatkan hasil sari larut air dan etanol yang kering. Hasil pengujian susut pengeringan kadar air. Yang pertama itu susut pengeringan, yang kedua itu kadar air. Untuk susut pengeringan, timbang panaskan krus porselen dalam oven selama 30 menit untuk mendapatkan berat krus yang konstan. Setelah itu, timbang simplisia sebanyak 1 gram, lalu dimasukkan ke dalam oven dan di oven selama 1 jam. Setelah itu baru mendapatkan susut pengeringan. Setelah itu kadar air. Kadar air sama seperti susut pengeringan, tapi untuk kadar air itu membutuhkan waktu yang lebih lama, sekitar 5 jam, dan baru mendapatkan berat yang konstan. Untuk uji kadar abu total, tidak larut asam dan tidak larut air. Untuk uji kadar abu total itu, krus dipanaskan selama 30 menit dengan oven, lalu ditambahkan sampel serbuk bawang merah sebanyak 1 gram, lalu dimasukkan ke dalam tanur dengan suhu 600 derajat selama 3 jam. Baru mendapatkan kadar abu total. Kadar abu tidak larut asam sebanyak sisa dari kadar abu total. Selanjutnya dilarutkan untuk kadar larut asam dan kadar larut abu. Untuk larut asam itu menggunakan larutan asam klorida, dan untuk larut air itu menggunakan larutan air. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanur, oven, desikator, neraca analitik, dan waterbath. Baiklah, itu saja presentasi penelitian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.